menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039, total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magic-nya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar, ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Saya sebenarnya datang dari jam 9-an, saya udah puter-puter, lama-lama saya coba lewat belakang di Palang juga. Jadi saya kalau memungkinkan, kalau saya bisa motong jebol dari belakang, saya kasih kabar gitu kan. Ternyata memang persiapannya seperti yang kita lihat. Saya minta maaf tidak dari semalam, tapi saya sudah tadi juga ketika sudah dekat, Bunda Mary pesan ke saya, jangan turun sendirian gitu. Kalau turun sendirian mungkin ntar diajak ngopi sama Jokowi. Saya sebenarnya malu di sini ada Ustadz Rizal Fadilah yang sangat berani, ya, kan ada itu videonya Ustadz yang paling berani gitu ya. Semoga Ustadz Rizal Fadilah sehat selalu. Semoga seluruh kawan-kawan, saya dengar tadi sudah mau kembali ke Jakarta. Sekali lagi, saya tidak punya kata selain semoga selamat sampai di tujuan masing-masing ya. Karena saya juga kebetulan di sini hanya transit. Nanti kemudian saya besok ke Karanganyar, nanti ke Magelang, ke Semarang. Saya sedang intens untuk pendidikan politik Islam baru angkatan ke-31. Ya, nanti 32 di Lampung, 33 di Palembang. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadilah? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039, total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Selebihnya saya nggak mau memperpanjang, saya mau nanya yang lain juga, ngomong yang lain kebanyakan, sama juga ngasih garam air laut. Ya. Apalagi ini ada profesor kita nih, bapaknya putih semua rambutnya, udah meninggalkan dunia hitam. Kenal. Ini mah profesor kita ya. Profesor ya, dulu saya suka bilang beliau ini PKI gitu ya. Tapi beliau banyak menasihati saya untuk selalu berzikir ya Bang ya. Selalu berzikir pada Allah gitu ya. Ya, Bang Bitor ini teman lama, dia teman lama dan makomnya sudah sampai ya. Kalau dalam kajian orang Melayu ya Bang ya, udah sampai makomnya, makanya senyum-senyumnya dari tadi gitu. Sempet janji sama saya mau ketemu di Kalibata, belum kesampaian. Ya. Oh iya. Oh, ada yang melambai-lambai dari tengah ini ya. Buat semua, sekali lagi saya mungkin karena diliput dengan resmi, saya nyatakan saya ada di sini tidak lama, paling hanya 2 pekan, kemudian saya kembali lagi. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat kita semua memang menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. Karena dalam 2 tahun dia jadi presiden, Forbes sudah menyampaikan bahwa dia termasuk salah satu orang yang terkaya di Asia. Walau alam mungkin tetap saja harus ada pembuktian secara validnya, tapi paling tidak ini bukan main-main. Sekali lagi di Solo ini keadaannya memang sebetulnya kalau saya boleh sedikit mohon maaf, kalau dipersiapkan aja mungkin saya bisa ikut ngomong dengan yang lain. Ini kan teman-teman
DSKS nggak turun, teman-teman yang lain yang juga jadi musuh politiknya Jokowi nggak turun. Ini kalau turun mungkin sekitar ngimbangin yang ada lebih 5-10 ribu, kemungkinan besar bisa terkomunikasikan. Saya ketika ini kok teman-teman yang ada di Solo kelihatannya nggak tahu mau kemana, rutenya kemana, jalannya kemana, segala macam. Tapi sekali lagi perjuangan sudah dilakukan. Saya tidak punya kata kecuali salut dan malu saya karena saya tidak bisa membersamai. Kemarin juga teman-teman terlambat ya, yang ke UGM ya, saya sayangkan sekali. Nah, ya terlambat itu bisa juga karena kitanya juga nggak terbiasa menempuh jalur itu gitu. Sekali lagi buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dengan tinggi sekali. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila ya. Benar-benar, saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Nah pertanyaan kita ketika musim pemilu, kita bagaimana sholat malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana doa-doa. Tapi mungkin yang berdoa begitu biasanya hanya para caleg dan calon aja ya. Kalau yang lain bukan urusan gua ngedoa-doain. Saya pikir kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Itu yang saya agak khawatir. Saya betul-betul agak ngeper, jujur aja secara terbuka ini. Di Ternate sekarang gubernurnya perempuan, Cina, Kristen. Padahal warganya 98% Muslim. Itu tadi hanya gara-gara 50.000, gara-gara 100.000. Nah, makanya saya coba tempuh untuk pendidikan politik di semua level. Buat Bang Bitor, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui. Ya beliau senior saya dan sekarang kelihatan beliau lebih soleh gitu ya. Semoga semakin kuat wiridnya. Sekali lagi saya tidak menyapa siapapun secara lengkap. Saya sebenarnya agak malu dengan Bang Rizal Fadila, tapi punya utang untuk ke Bandung saya ini. Sekian buat semua, sekali lagi selamat jalan dan ya lakukanlah hal yang terbaik dan pastikan yang berangkatnya jangan ada yang tertinggal. Ya maksud saya kalau berangkat berapa pulang berapa tolong saling tengok. Jangan ntar udah jauh ada yang tertinggal, mungkin saja ada yang ditangkap atau apa, jangan sampai jadi sesalan. Udah Mary langsung ke Lampung ya. Oke, buat yang lain-lain saya mohon maaf, saya mohon diri dan saya turun karena kalau saya ikut di belakang saya ada yang nunggu. Ya, tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.